Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 97. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan telah menyerap roh hantu dan kekuatan jiwanya pun meningkat dari tahap akhir alam kaisar menuju puncak alam kaisar. Meskipun menyerap roh hantu sendiri bisa meningkatkan kekuatan jiwa, tapi peningkatan tersebut seharusnya tidak terlalu signifikan, karena ketika menyerap roh hantu, energi yang bisa diubah menjadi kekuatan jiwa sangatlah kecil. Dan jumlah energi yang diperoleh dari menyerap roh hantu yang berubah menjadi kekuatan jiwa tidak hanya bergantung pada kekuatan roh hantu itu sendiri, tapi juga tergantung pada kekuatan jiwa dari penyerapnya. Terlebih lagi, Xiaoyan di dalam tubuhnya memiliki garis keturunan iblis dan sebenarnya berhasil melaju dari tahap akhir alam kaisar menuju puncak alam kaisar. Apakah Xiaoyan masih bisa dianggap manusia? Bukan hanya peningkatan dokinya saja yang abnormal, tapi peningkatan kekuatan jiwanya juga tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Dan tidak heran apabila kelompok dari Xiaoyan begitu tercengang. Bahkan Xiaoyan sendiri juga tidak tahu betapa kayanya garis keturunan iblis di dalam tubuhnya, dan dia juga tidak tahu betapa mulianya garis keturunan iblis di dalam tubuhnya yang tidak tertandingi bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang kerajaan klan iblis darah. Jika tidak, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa bertemu dengan kaisar iblis tua pada saat itu? Lebih jauh lagi, semua orang juga tidak tahu alasan Xiaoyan bisa mengubah lebih banyak energi dari roh hantu menjadi kekuatan jiwa sebenarnya adalah karena Xiaoyan memiliki teknik kultivasi tingkat kuasi sain, yaitu seni roh darah. Dalam penyerapan roh hantu ini juga ada manfaat lain yang belum disebutkan, yaitu seni roh darah milik Xiaoyan levelnya juga telah meningkat. Sebelumnya, ketika seni roh darah ini diaktifkan, kekuatan jiwa yang mampu diubah oleh Xiaoyan hanyalah seperti gumpalan-gumpalan kecil yang bahkan tidak terlihat. Tapi saat ini, kekuatan jiwa milik Xiaoyan bisa saling terjalin satu sama lain menjadi jauh lebih tebal dan kemudian membentuk suatu zat yang nyata. Hal itu memancarkan rona berwarna merah hitam dengan energi yang sangat kuat bergerak melalui lautan kesadaran di dalam tubuh Xiaoyan. Transformasi dari seni roh darah yang telah meningkat pesat bisa melepaskan kekuatan dahsyat dari energi misteriusnya berwarna merah hitam itu dengan lebih baik. Dan saat ini Xiaoyan juga percaya diri apabila dia mengaktifkan kekuatan dari kemarahan surgawi musim semi kuning, pasti kekuatan itu akan mencapai level yang jauh lebih tinggi. Kelompok dari Xiaoyan pada akhirnya pulih dari keterkejutan mereka yang kemudian mengucapkan selamat serta tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Hal itu mengandung sebuah kegembiraan yang tulus. Mereka semuanya memutuskan bahwa di masa depan nanti tidak akan pernah lagi terkejut dengan apa yang dilakukan Xiaoyan, sama sekali tidak. Melihat kekaguman diikuti oleh senyuman yang getir, Xiaoyan tahu bahwa peningkatan kekuatan jiwanya telah mengejutkan mereka dan dia merasa sedikit bingung, berpikir, bukankah ini hanyalah peningkatan kekuatan jiwa dari tahap akhir menuju tahap puncak alam kaisar saja? Setelah Xiaoyan sepenuhnya menyerap roh hantu peringkat 17, apa yang begitu mengejutkan tentang hal itu? Xiaoyan hanya menggaruk kepalanya dengan kebingungan yang tidak bisa dihilangkan. Dan dia tidak bertanya, jika tidak, mungkin Xiaoyan akan dimarahi habis-habisan oleh anggota kelompoknya. Baru beberapa tahun berada di dalam benua Dodi, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahui betapa sulitnya meningkatkan kekuatan jiwa di dalam tempat ini? Bukan hanya Xiaoyan tidak tahu, tapi dia juga merasa bahwa peningkatan kekuatan jiwanya sebenarnya tidak terlalu signifikan, seperti ketika dibandingkan dia menyerap kekuatan roh hantu dunia bawah yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Dan Xiaoyan merasa kurang puas dalam hal ini. Jika sampai Zhan Lao mengetahui pemikiran dari seorang Xiaoyan, pasti orang tua itu akan langsung memberikan ceramah tentang ketidaktahuan Xiaoyan akan keberuntungan yang dia miliki. Perlu diketahui, roh hantu dunia bawah
telah menduduki peringkat kelima di dalam daftar roh hantu dari benua Dodi. Sementara leluhur roh pendendam menduduki peringkat 17. Terlebih lagi, roh hantu dunia bawah dalam keadaan mengakui Xiaoyan sebagai masternya yang sempurna, dan itu setara dengan energi Xiaoyan sendiri. Dia bisa mengubah kekuatan roh hantu dunia bawah 100% menjadi kekuatannya sendiri. Adapun untuk leluhur roh pendendam, energi di dalamnya tidak bisa dikonversi sampai 100% jika bukan karena garis darah iblis di dalam tubuh Xiaoyan yang sangat mulia serta kekuatan yang luar biasa dari teknik seni roh darah langsung menuju tahap puncak alam kaisar. Dari tahap akhir adalah hal yang mustahil, namun Xiaoyan benar-benar belum puas dalam hal ini. Bayangan ungu menatap Xiaoyan dan tiba-tiba saja dia berkata, "Tuan muda Xiaoyan, aku telah memutuskan sesuatu." Semua orang langsung menatap ke arah bayangan ungu. Mungkinkah bayangan ungu telah jatuh cinta pada Xiaoyan dan akan mengungkapkannya pada saat ini? Jantung dari Xiaoyan berdebar, jantung dari Zhenny bahkan lebih berdebar lagi. Bayangan ungu mengabaikan tatapan mata semua orang. Dia berjalan ke depan Xiaoyan yang kemudian mulai berkata, "Mulai sekarang bahkan jika kau memberitahu pada kami apabila kau bukan seorang pria tapi seorang wanita, aku tidak akan terkejut." Mendengarkan ucapan dari seorang bayangan ungu membuat mereka yang terdiam tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan Xiaoyan merasa cukup geli dengan ucapan dari bayangan ungu ini. Li Shaolong dan juga yang lainnya pun berseru, "Bayangan ungu, kata-katamu benar-benar mencerminkan pikiran kita semuanya." Karena kejutan yang dimunculkan oleh Tuan Muda Xiaoyan benar-benar sangatlah luar biasa. Pandangan mata Li Shaolong melihat Xiaoyan dan sangat tertarik serta penasaran yang membuatnya bertanya, "Tuan Muda Xiaoyan, Anda sebaiknya tetap menjelaskan pada kami situasi dari roh hantu ini." Xiaoyan menganggukkan kepalanya, "Baiklah." Dan dia kemudian langsung memberitahu semua orang informasi tentang leluhur roh pendendam, di mana leluhur roh pendendam merupakan peringkat 17 dari daftar roh hantu di dalam benua Dodi. Konon ia terbentuk dari miliaran tahun kebencian di dalam medan perang kuno. Dengan satu pikiran, leluhur roh pendendam bisa memerintahkan seluruh roh pendendam di dalam dunia ini untuk langsung tunduk. Zhenny juga berkata, "Sekarang setelah kau mendapatkan roh hantu, bagaimana dengan teknik kultivasimu? Apakah sudah meningkat?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya, "Belum, aku masih kekurangan satu hal." Zhenny pun bertanya, "Apalagi yang masih kurang untuk bisa meningkatkan teknik kultivasimu?" Xiaoyan kemudian mengatakan, "Hal ini akan kuceritakan nanti saja. Jika tidak, aku tidak tahu apakah bayangan ungu akan menganggapku seorang wanita atau pria." Bayangan ungu kemudian menimpali, "Tuan Muda Xiaoyan, sudahlah, katakan saja. Apapun yang Anda katakan kami tidak akan terkejut lagi. Tidakkah Anda lihat betapa penasaran kita semuanya? Puaskan rasa ingin tahu kita dengan sedikit informasimu." Pandangan mata dari Li Shaolong dan juga yang lainnya menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh harap dan ingin tahu yang dimaksud dengan hal yang akan membuat mereka mungkin merasa begitu luar biasa. Xiaoyan menjadi sedikit malu. Dia juga tergagap yang pada akhirnya dia mengatakan, "Jika nanti aku mengatakannya, tolong jangan tatap aku seperti kalian melihat seorang monster." Nan Erming langsung mengatakan, "Tuan Muda Xiaoyan, jangan khawatir. Sama sekali kita tidak akan memandangmu dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin kita memandang dirimu seperti monster? Karena kau sendiri memanglah seorang monster." Mendengar ucapan dari seorang Nan Erming, mereka semuanya tertawa terbahak-bahak. Bayangan ungu kemudian memukul Nan Erming sambil berkata, "Hei, lihatlah dirimu. Kau juga monster. Tuan Muda Xiaoyan, cepat beritahu kami apa yang kurang untuk bisa meningkatkan teknik kultivasi darimu." Xiaoyan akhirnya berkata, "Aku masih kekurangan segel roh." Semuanya pun langsung terkaget. "Apa? Mungkinkah Anda sebenarnya juga bisa melahap segel roh?"
Semua yang tadi mengatakan tidak akan memandang Soyen seperti monster, kali ini mereka kembali menatap Soyen seolah-olah yang mereka lihat adalah monster yang sangat menakutkan. Dan sebenarnya semenjak kelompok dari Soyen ini memasuki alam ilusi, mereka memang sudah mengetahui bahwa Soyen memiliki keinginan untuk mendapatkan segel roh. Tapi sebelum mereka mengetahui Soyen bisa melahap roh hantu, mereka hanya berpikir mungkin segel roh itu hanya akan digunakan untuk proses alkemis. Tapi setelah mereka menyaksikan Soyen bisa melahap roh hantu dengan mata kepala sendiri, mereka bertanya-tanya apakah Soyen juga bisa melahap segel roh. Soyen dengan jujur menjawab, untuk sementara aku belum bisa melahap segel roh. Lei Shaolong kemudian mengatakan, belum bisa? Tuan muda, apakah maksudmu? Kedepannya kau akan benar-benar mampu memiliki 3 garis keturunan. Konsep macam apa ini? 3 garis keturunan klan mampu melahap api surgawi, roh hantu dan juga segel roh. Ya ampun, Tuan muda Soyen, kau benar-benar orang pertama di dalam sejarah benua Dodi. Tidak ada yang kedua, hanya yang pertama saja. Lei Shaolong benar-benar telah kehilangan ketenangan seperti sebelumnya. Soyen tidak lagi menyembunyikan apapun dan dia berkata dengan jujur, sebenarnya pencarian kita terhadap lumut Lingyin memang supaya aku bisa memiliki 3 garis keturunan. Yang saat ini ku kejar adalah garis keturunan dari ras Yao. Lagi pula teknik kultivasiku memang harus memiliki masing-masing satu dari 3 keajaiban secara bersamaan untuk bisa menaikkan levelnya menjadi hal yang jauh lebih kuat. Nan Erming kemudian mengatakan, ya ampun, teknik kultivasi yang membutuhkan 3 keajaiban sekaligus untuk bisa naik level. Sungguh teknik yang sangat luar biasa. Macam apa ini? Pasti itu adalah teknik tingkat Sain, bukan? Astaga, teknik kultivasi tingkat Sain benar-benar menakjubkan. Xiao Zhan menegur Nan Erming, apa yang kau teriakkan? Bukankah bagus apabila Tuan muda Soyen kita memiliki teknik kultivasi tingkat Sain? Kenapa kau menjadi begitu gelisah? Nan Erming kembali berkata, ini benar-benar terlalu menakutkan. Teknik kultivasi tingkat Sain, di masa depan kita akan menyuruh Tuan muda Soyen untuk menahan serangan monster. Lei Shaolong kemudian berkata, Tuan muda Soyen, Anda tadi menyebutkan bahwa teknik kultivasi Anda membutuhkan banyak roh hantu. Apakah itu berarti juga membutuhkan banyak api surgawi dan juga segel roh? Soyen menganggukkan kepalanya. Zeni bertanya, tepatnya berapa? Soyen kemudian menimpali, untuk bisa naik ke tingkat Sain yang sesungguhnya dibutuhkan 7 dari masing-masing teknik 8 surga yang ekstrim. Untuk bisa maju dari mantra api menjadi mantra es, itu membutuhkan 1 api surgawi, 1 segel roh dan juga 1 roh hantu. Dan untuk bisa mencapai tingkat ke-8 memang harus masing-masing membutuhkan sebanyak 7 buah. Semua terkejut, apa? Masing-masing 7 dan semuanya harus termasuk dalam peringkat 20 teratas. Soyen menganggukkan kepalanya. Seharusnya memang begitu. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Xiao Zhan segera mengatakan, Tuan muda Soyen, teknik kultivasi tingkat Sain milikmu memang terlalu menakutkan seperti apa yang dikatakan oleh Nan Erming. Wajah Soyen berubah. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian Soyen berkata, sudahlah, ayo kita pergi karena segel roh masih menunggu kita semuanya. Dikarenakan mantra api hanya tinggal 1 langkah menuju mantra es, Soyen sudah terbakar dengan ketidaksabaran dan menurut ingatan leluhur roh pendendam, di bawah bekas kursi tulangnya terdapat sebuah jalan menuju dunia yang lain dan kemungkinan besar itu merupakan dunia dari segel roh berada. Sambil melambaikan tangannya, Soyen menyapu serpihan-serpihan tulang yang berserakan menggunakan doki dan kemudian di bawah suhu api surgawi yang sangat panas, area di sekitarnya berubah menjadi debu dan kemudian pung, tanah di bawah bekas dari kursi tulang raksasa kini telah langsung runtuh. Sebuah lubang yang besar memancarkan sinar cahaya terang juga telah muncul.
Tidak lama kemudian sinar cahaya terang itu pun semakin memudar. Lubang ini benar-benar terlihat jelas, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata cahaya yang dipancarkan dari dalamnya merupakan lapisan energi penghalang. Dan setelah bertahan selama bertahun-tahun lamanya, energi penghalang ini tidak lagi sekuat sebelumnya. Kehilangan energi membuatnya tidak mampu menghentikan langkah kaki siapapun. Kelompok dari Xiaoyan langsung terjun ke dalam lubang itu untuk memasuki dunia yang baru. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di dalam dunia baru ini dan pandangan mata kelompok Xiaoyan sangat tercengang karena yang mereka lihat sangat berbeda dengan gurun pasir kuning, dan sebenarnya di tempat ini adalah hamparan hutan hijau yang sangat luas tidak terbatas. Dengan adanya deretan pohon-pohon kuno membuat kelompok dari Xiaoyan merasa segar dan juga bersemangat. Udara di dalam tempat ini juga telah mengandung energi langit dan bumi yang sangat besar, berkali-kali lipat, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan energi yang berada di provinsi di Yuan. Kelompok dari Xiaoyan berpikir apabila berkultivasi di dalam tempat ini pasti akan menghasilkan 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Di dalam hutan purba atau hutan kuno yang lebat, terdapat sebuah kuil yang besar menjulang tinggi ke arah langit dengan cara mengagumkan. Di depan kuil itu berbagai bentuk patung berdiri sebagai seorang penjaga, dan mereka adalah ras dari zaman kuno yang kini telah punah dalam arus sejarah. Jejak mereka juga cukup sulit untuk ditemukan. Kelompok dari Xiaoyan menghela nafas panjang secara perlahan berjalan menuju kuil kuno. Sambil mengamati tempat sekeliling, mereka berkata, apakah ini energi langit dan bumi dari zaman kuno? Begitu kaya, dan tidak heran ada begitu banyak talenta yang muncul sebelum bencana besar zaman kuno saat itu. Sepanjang jalan, meskipun tempat ini sangat hijau, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan warna hijau hanya menjadi sesuatu yang monoton. Tahun-tahun berlalu, kejayaan masa lalu menjadi sejarah. Kehidupan kuno lenyap di telan waktu. Debu sejarah juga terkubur. Ini merupakan gambaran yang paling akurat tentang bencana kuno yang telah muncul di zaman kuno pada saat itu. Kelompok dari Xiaoyan telah tiba di wilayah dari kuil kuno. Mereka akhirnya bisa melihat penampakan keseluruhan dari kuil yang menjulang tinggi ke arah langit ini. Kuil kuno sangat megah. Dindingnya berwarna hijau abu-abu, seolah diukir dari batu besar dan dibuat dengan cara menakjubkan. Tidak ada dekorasi yang berlebihan, hanya ada niat pedang yang terkekang di dalam setiap ukiran dan membentuk garis besar dari kuil tersebut. Aura langit dan bumi yang ada di sekitarnya berbaur dengan niat pedang dengan cara yang sangat menakjubkan. Semakin sederhana desainnya, semakin mengerikan pula niat pedang yang terpancar dari kuil kuno itu. Dan orang yang membangun kuil kuno menggunakan batu hijau yang besar pasti adalah sosok yang sangat kuat pada saat itu. Dengan seruan kagum dan juga takjub, pandangan mata kelompok Xiaoyan tertuju pada pintu gerbang utama dari kuil kuno yang masih tertutup rapat. Warna dinding dari pintu gerbang ini juga hijau, dan itu benar-benar serasi, serta juga memiliki ukiran yang luar biasa. Gerbang ini pun dihiasi dengan banyak simbol, sementara di bagian tengah terdapat sebuah ruang kosong yang diselimuti oleh kabut tebal. Tidak jelas apakah ruang kosong dari gerbang raksasa itu merupakan sebuah pegangan atau digunakan untuk sesuatu yang lainnya. Kelompok dari Xiaoyan melangkah maju, dan begitu mereka memasuki area 7 meter dari pintu gerbang kuno ini, simbol-simbol yang berada di dalam pintu gerbang kuno langsung berkelap-kelip. Kabut tebal yang ada di ruang kosong pada gerbang kuno kini telah langsung tersebar menutupi area 7 meter tempat Xiaoyan berada. Tak lama kemudian, sebuah cekungan kini telah muncul di ruang kosong yang berada di tengah-tengah dari pintu gerbang batu berwarna hijau ini. Lalu beberapa karakter muncul dan masing-masing bertuliskan Ran,
Wu, dan juga Wei. Dengan aura yang megah, hal itu terus berputar di sekitar cekungan tersebut. Bayangan ungu bertanya, apa maksudnya ini? Le Shaolong menatap 3 tulisan Ran Wu dan juga Wei. Dia mengamati sejenak yang kemudian mengatakan, 3 tulisan ini nampak tidak lengkap dan kita hanya perlu melengkapinya sebelum bisa membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam kuil kuno. Mungkin seperti itu. Xiao Zhan tiba-tiba saja melangkah maju. Daoqi telah muncul di ujung jarinya dan kemudian dia berkata, bukankah tulisan seperti ini hanya sederhana? Seorang pria yang hidup di dalam dunia harus memiliki pikiran terbuka, mengabaikan seluruh hal eksternal, dan juga di mana sifat hati berada, disitulah langit dan bumi ada untuk saat ini. Xiao Zhan kemudian menuliskan kata Huo menggunakan daoqi berwarna emasnya yang lalu melesat ke dalam cekungan di pintu gerbang batu hijau. Goresan kata Huo ini mencerminkan sifat hati dari seorang Xiao Zhan, membawa tekad yang kuat dan juga setiap goresannya terdapat dunianya sendiri. Tidak lama kemudian, setelah kata-kata Huo itu memasuki cekungan yang ada, sebuah kekuatan dahsyat langsung terpantul dari dalamnya, lalu pung, menabrak tubuh dari seorang Xiao Zhan, membuatnya terlempar. Perubahan seperti ini terjadi sangat cepat. Setelah tubuh dari Xiao Zhan terlemparkan, tiba-tiba sebuah lingkaran cahaya berwarna emas langsung mengelilingi area tempat dari Xiao Yan dan juga yang lainnya berada dengan pelindung energi yang sangat kuat. Xiao Zhan kini kembali berdiri dan dia ingin kembali berkumpul dengan kelompok Xiao Yan, namun penghalang energi berwarna emas itu membuatnya tidak bisa masuk. Xiao Zhan mengerahkan seluruh tenaga, berniat untuk menghancurkan penghalang emas ini, tapi rasanya sia-sia saja, bahkan tidak menimbulkan riak energi apapun pada pelindung energi cahaya emas yang telah menyelimuti kelompok dari Xiao Yan. Xiao Zhan hanya bisa mondar-mandir dengan perasaan gelisah. Melihat jika Xiao Zhan tidak terluka, kelompok dari Xiao Yan merasa cukup lega, dan kemudian pandangan mata mereka kembali menatap pada 3 tulisan yang masih berputar di pintu gerbang batu itu. Tampaknya tulisan ini hanya seperti pilihan ganda, dan setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk memilih hal yang benar. Tak lagi berani menulis secara sembarangan, kelompok dari Xiao Yan hanya terdiam sampai mereka yakin telah menemukan jawaban yang benar sebelum mencoba mengerjakannya dengan hati-hati. Dikarenakan waktu terus berjalan, akhirnya mau tidak mau 1 persatu kelompok dari Xiao Yan pun mencoba, dan akhirnya mereka juga tetap gagal, terlempar keluar dari dalam lingkaran emas, lalu tidak bisa masuk kembali ke dalam lingkaran emas tersebut. Kali ini hanya menyisakan Zhenny dan juga Xiao Yan. Zhenny yang telah melakukan analisa, dia pun berkata, orang yang membangun kuil ini pasti adalah seorang pertapa yang luar biasa, seorang yang memiliki sifat hati terkait dengan urusan duniawi, namun hidup di luar hiruk pikuk dari dunia, suatu keadaan pikiran yang luar biasa. Seharusnya kata Ran Wu Wei itu memiliki arti di luar dunia, menjauhkan diri dari urusan duniawi, yang paling sesuai dengan keadaan pikiran dari orang yang telah membuat kuil kuno ini. Dengan penuh keyakinan, tiba-tiba saja Zhenny mengangkat tangannya dan dia menuliskan kata-kata Ran di bawah tatapan penuh harap dari Le Shaolong dan juga yang lainnya. Kata-kata Ran itu pun melaju dan kemudian masuk ke dalam cekungan yang ada di dalam pintu gerbang. Tiba-tiba, pung! Energi tersebar di dalamnya, menabrak tubuh dari Zhenny, membuatnya terlempar keluar dari dalam lingkaran emas. Dan hal seperti ini hanya menyisakan sebuah pemandangan penuh penyesalan. Kini hanya Xiao Yan yang tersisa di dalam lingkaran emas. Semuanya yang ada di luar lingkaran hanya bisa menahan napas. Pandangan matanya tertuju pada Xiao Yan dan menaruh harapan yang besar padanya. Tatapan mata seperti ini benar-benar membuat Xiao Yan merasakan tekanan yang besar. Tempat ini seharusnya menjadi lokasi kemunculan segel roh
Dan sekarang hanya tinggal satu kesempatan terakhir. Zhou Yan tidak yakin bahwa dia bisa melakukan analisa lebih baik daripada Zhenny dan juga yang lainnya. Namun tugas berat ini terjatuh pada dirinya. Zhou Yan berkeringat dingin, dia pun pikirannya kacau. Kesempatan terakhir untuk mendapatkan segel roh, apakah harus gagal? Waktu terus berlalu, pandangan mata dari kelompok Zhou Yan menatapnya dengan cemas, karena mereka telah bisa merasakan bahwa sebenarnya Zhou Yan kurang percaya diri, membuat jantung dari kelompok Zhou Yan berdegup dengan kencang. Tempat ini tidak ada pertempuran sengit, tidak ada alam ilusi yang aneh, yang ada hanya sebuah ujian yang tampaknya sederhana namun sulit dipahami, membuat mereka menjadi bingung dan juga frustasi. Perlahan Zhou Yan menghembuskan nafas beratnya, meredakan ketegangan di dalam hatinya. Matanya berbinar, dia mengambil keputusan mengangkat jarinya, dan kemudian Zhou Yan berkata di dalam hati, apapun yang terjadi keputusan ini harus dibuat. Mengenai berhasil atau tidak, itu bukan gayaku. Jari-jari dari Zhou Yan dengan cepat mengukir kata-kata Xiao di dalam lekukan dari pintu gerbang batu. Nama Xiao merupakan nama keluarga miliknya dan sekaligus pemahaman tentang karakter-karakter Ran, Wu, dan juga Wei. Setelah banyak pertimbangan, Zhou Yan memiliki pemahaman yang sama dengan Zhenny, Xiao Ran Wu Wei, yang memiliki arti terpencil dan juga terlepas, menyendiri dari urusan duniawi. Kata-kata Ran Wu Wei sendiri adalah dunia luar, tidak banyak berbeda artinya. Namun Xiao Ran Wu Wei dan juga Ran Wu Wei, keduanya menggambarkan keadaan yang sangat terlepas dan juga tidak terganggu oleh dunia ini. Karena memang demikian, kenapa tidak mengambil resiko dengan kesamaan karakter dan juga nama belakangnya sendiri? Mungkin ini adalah sebuah takdir. Meskipun Zhou Yan tidak tahu kenapa dia memiliki ide seperti itu, hatinya saat ini juga telah gelisah. Zhou Yan telah benar-benar menempatkan karakter Xiao kepada cekungan yang ada di pintu gerbang batu berwarna hijau besar itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kata-kata Xiao adalah jawaban yang benar? Atau mungkin hal itu akan menimbulkan gelombang energi yang melemparkan Zhou Yan dari dalam lingkaran emas dan membuatnya gagal? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.